guys, kita dari kelompok 3. Aku Perli, aku Vika, Aku Zayan, aku Vika, aku Anis. Tahu nggak teman-teman, kita akan belajar apa di video kali ini? Apa ya? Kita akan membahas tentang sejarah organisasi-organisasi yang membuat kerukunan di Indonesia yang berkembang. Kuy, langsung aja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama kelahirannya diperingati oleh Hari Kebangkitan Nasional. Berdirinya organisasi Budi Utomo tidak bisa lepas dari peranan Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Ide-ide Dr. Wahidin tentang organisasi pergerakan nasional menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk kemudian mendirikan Budi Utomo. Dr. Wahidin merupakan alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ia berkeliling menyebarkan gagasan mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Industri Partij, organisasi Industri Partij ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Ernest Huygens, Francis Dosteker atau dikenal juga dengan nama Dr. Danudirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang populer dengan nama Ki Hajar Dewantara. Industri Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini memiliki tujuan dan prinsip yang sangat radikal menginginkan Indonesia merdeka. Karena itu, pada 4 Maret 1913, organisasi ini ditutup dan dianggap sebagai organisasi yang terlarang oleh kolonial. Organisasi ini memiliki keistimewaan karena menjadi organisasi yang memiliki usia pendek, namun anggaran dasarnya dijadikan sebagai peletak dasar politik Indonesia. SDI atau Sarekat Dagang Islam atau yang disebut dengan Sarekat Islam didirikan pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudi di Surakarta. Organisasi ini didirikan dengan tujuan agar para pedagang pribumi dapat bersaing dengan pedagang asing. Pada tahun 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. SI berkembang pesat menjadi sebuah gerakan nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di bawah kepemimpinan H.O.S. Cokroaminoto, organisasi ini pun semakin berkembang dan membuat Belanda khawatir karena dianggap membahayakan kedudukan pemerintahan Belanda. Pada masa itu, SI menjadi organisasi terbesar di Indonesia dengan anggota mencapai 2 juta orang. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh Sultan Kasajangan Saripada dan R.M. Notosuroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Pergantian nama ini menjadikannya sebagai organisasi pergerakan pertama yang menggunakan nama Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor dari gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Tokoh yang terlibat dalam organisasi ini antara lain Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Taman Siswa adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan secara kultural yang diselenggarakan dengan baik. Taman Siswa menjadi tonggak penataan pengembangan pendidikan nasional untuk sampai seperti saat ini. Organisasi ini dijalankan dengan demokratis dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Taman Siswa sempat mengancam pemerintah Belanda karena pencegahan terhadap jalannya pendidikan menjadi terbatas. Sejak saat itulah Taman Siswa dianggap sebagai sekolah liar dan dibatasi pergerakannya. Jalan-jalan Purwosari. Cakep. Mampirnya ke Kalimantan. Cukup sekian penyampaian dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Melesat. Dadah.